Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari ini. Saudara-saudaraku, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Minggu 22 Januari 2022. Kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dengan sepenuh hati dan kita bersama-sama masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Hari ini kami mau dengar-dengaran, kami mau sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu. Kuduskan setiap kami, penuhi kami, urapi setiap kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami dengan penuh sukacita untuk mendengar firman-Mu. Engkau yang memerdekakan kami, dan Engkau yang memulihkan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita mendengar firman Tuhan dengan tema Temukanlah Tuhan. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 11. Saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Mari saudaraku, saya akan membacakannya bagi kita semua. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi
Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa Tuhan menghendaki agar setiap umat pilihannya bukan hanya fanatik percaya kepadanya, tetapi terlebih lagi untuk dapat menemukannya, mengenalinya dan mengalaminya, bahwa Dialah Allah yang benar, sehingga setiap kita memiliki hubungan yang ideal sebagai sahabat, kekasih, dan mempelai Kristus. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup kita harus merupakan perjalanan yang mencari dan menemukan Tuhan, mengenalinya, bahkan mengalaminya. Hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Oleh sebab itu, Tuhan tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap belaka. Dia harus menjadi segalanya dalam hidup kita, yang berarti Ia lebih dari segalanya, lebih mulia daripada apapun yang ada di dalam hidup kita. Perkataan selama Ia berkenan ditemui adalah memiliki arti bahwa waktu Tuhan tidak bisa ditemukan lagi bagi mereka yang menganggap Tuhan bernilai rendah. Hal inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Pengkhotbah. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, saudaraku, hari yang malang ini adalah saat-saat yang paling mengerikan dalam kenyataan hidup kita, yaitu ketika seseorang terpisah dari hadirat Tuhan selamanya. Saudara, di tengah-tengah latar belakang yang telah dikisahkan di atas, bahwa orang-orang Israel yang datang kepada Tuhan, yang diajak oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini katakan, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan?" Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan menegaskan bahwa semua yang terbaik hanya didapat di dalam Tuhan. Dan setiap orang boleh dengan gratis memperoleh dengan setiap apa yang sudah Tuhan sediakan. Kita sebagai pengikut Kristus, bagian kita adalah datang menemukannya, kita mendengarkan, dan kita mengalaminya. Kita berseru kepada Allah yang hidup. Nah, saudara-saudaraku, dengan cara ini Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan rancangan kita yang jahat, kembali kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada belas kasih, ada pengampunan, dan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini menghibur sekaligus menguatkan kita dan memberikan peringatan bagi kita bahwa tidak hanya bergantung kepada Tuhan dan berserah diri sepenuhnya, tetapi Dialah sumber kehidupan yang sesungguhnya, dan Dialah kehidupan yang sempurna. Saudara-saudaraku, Tuhan meminta kita untuk mendengarkan Dia, mencari dan berseru kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Sebab ada waktunya kita tidak bisa lagi mendengarkan, mencari, menemukan, dan berseru kepadanya. Dan pada akhirnya kita akan menyesal karena tidak lagi mengisi waktu yang ada dengan sesuatu yang berguna, baik untuk diri kita, sesama, ataupun untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, memang saat ini banyak persoalan yang kita hadapi,
di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan apapun yang kita sedang hadapi hari ini. Kita percaya di beberapa bagian hidup kita banyak hal-hal yang harus kita tanggalkan, agar kita boleh bebas dari setiap stres, depresi, bahkan hal-hal yang menyedihkan. Mari saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini terus kita diingatkan untuk kita datang menemukan pribadi Tuhan. Kita datang kepadanya sebelum pintu anugerahnya tertutup. Mari kita bertobat sungguh-sungguh mencari Tuhan, memikirkan Tuhan siang dan malam, serta merenungkan firman-Nya. Kita boleh mengejar pengenalan akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan kita akan mengalami Dia lebih lagi. Dan iman kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat dan kekasih kita. Dan kita berusaha mengenal Dia lebih lagi. Selama masih ada waktu, Tuhan Yesus memperkenankan kita untuk menemukannya. Marilah kita sungguh-sungguh mencari, mengenal lebih dekat pribadi agung Tuhan Yesus Kristus dan kehendaknya di dalam hidup kita. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita bersama-sama lebih lagi masuk dalam firman Tuhan dan kita hidup, kita tinggal di dalam firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Setiap kami akan sungguh-sungguh dibawa untuk semakin mengasihi Tuhan. Kami dibawa untuk kami semakin mengenal Bapa. Kami percaya kami memiliki hubungan yang indah, yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berkati sepanjang hari ini ibadah kami. Engkau bersama-sama kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Minggu. Selamat merayakan Imlek bagi saudara-saudaraku yang merayakan. And God bless you all.